Usut misteri kematiannya, polisi hari ini membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam melibatkan personil gabungan dari ahli forensik Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas. Bongkar makam dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Autopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan. Dalam proses ini tim forensik mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium histopatologi, toksikologi, dan identifikasi DNA. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan kami dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi, yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Pembongkaran makam dan ekshumasi jasad Sutrimo ibarat membuka kotak Pandora untuk membongkar dugaan kejanggalan kematian mantan pegawai ex-Jampitsus yang dinilai jangan-jangan ada rekayasa. Nah, mampukah fakta hukum terkuak secara benderang tanpa ada intervensi yang menghalang? Kita bahas lebih dalam bersama dengan kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Mbak Aan dan Mas Yusuf. Selamat malam Mas. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ingin update dulu ke Mbak Aan. Jadi tadi pihak keluarga apakah hadir di ekshumasi, Mbak Aan? Kebetulan pihak keluarga sudah sepakat untuk tidak hadir dan kehadirannya diwakili oleh saya. Jadi ya saya sendiri yang hadir tadi. Hadir di sana ketika proses sendiri, kondisi jasad seperti apa Mbak Aan? Kondisi jasad ketika diangkat itu kebetulan masih dalam posisi di kain kafan ya. Kalau menurut dokter sih relatif karena tanahnya bagus ya, kondisinya masih bagus lah. Tapi tetap terjadi pembusukan. Masalah nanti bagaimana hasilnya ya kita tunggu seperti itu. Apa yang akhirnya disampaikan pihak keluarga, harapannya dari proses ekshumasi ini Mbak? Kalau pihak keluarga sedari awal sebenarnya ingin permasalahan ini terang benderang. Meski dari awal keluarga merasa tidak ada masalah, kematiannya wajar, tapi kemudian ditemukan beberapa kejanggalan ya pada akhirnya untuk sementara menyimpulkan bahwa ini ada masalah yang harus diadukan sehingga kita tahu benar terang benderang begituan ada kepastian hukumnya apakah kematian almarhum Sutrimo ini kematian yang wajar atau bukan. Kenapa? Karena fakta kemudian kan kita beredar di
di masyarakat bahwa ternyata kematiannya karena dalam kematiannya ada proses di mana dalam hidung dan mulutnya keluar busa. Sementara pihak keluarga sejak awal tidak tahu adanya itu karena jasad diterima dalam kondisi sudah bersih dan juga tidak ada keterangan dari rumah sakit yang menyatakan penyebab kematiannya sebagaimana beredar di media massa. Seperti itu. Jadi yang mendorong pihak keluarga akhirnya berubah pikiran untuk melaporkan dugaan kejanggalan ini karena ramainya pemberitaan tentang adanya kejanggalan yang justru pihak keluarga tidak mengetahui, begitu Mbak? Betul, itu salah satunya. Jadi dari keluarga juga sebenarnya ingin tahu kebenarannya seperti apa, seperti itu. Ini mumpung ada Mbak Aan, karena kami menerima informasi dari kuasa hukum Pak FA dan juga ada beberapa di media sosial disampaikan Pak Sutrimo ini memiliki penyakit ya Mbak sebelumnya. Apakah betul demikian? Ada yang menyebut diabetes, ada yang menyebut ada sakit yang sudah lama. Betulkah demikian Mbak An? Ya, yang dimaksud mungkin pernyataannya kuasa hukumnya FA yang mengatakan bahwa Pak Sutrimo itu sudah lama sakit ya. Jadi begini, kalau untuk kepastian apakah sakit atau tidak sebenarnya kan nanti juga gampang. Orang yang mendalilkan sakit tinggal membuktikan misalnya rekam medik dan lain-lain. Tapi karena dari keluarga, intinya Pak Sutrimo ini orang desa biasa yang takut sama dokter. Tahu bahwa beliau pernah gula tinggi itu hanya pada saat ada bisul ternyata bolong lalu kemudian dioperasi di rumah sakit di Purwokerto begitu kan. Dan baru ketahuan kata dokter Anda ini sakit gula. Tapi sakit gulanya sendiri tidak pernah diobati gitu kan. Jadi tidak pernah konsumsi obat dan tidak pernah periksa rekam medis. Setelah itu kurang tahu kalau di Jakarta, tapi pada saat ke Purwokerto ke Banyumas yang kemarin juga 1 minggu tidak pernah minum obat, tidak pernah apapun gitu dan tidak pernah curhat kalau dia dalam kondisi sakit yang tadi udah lama sakit parah itu juga. Kalau bagi keluarga sama sekali menyangkal keterangan itu gitu kan. Namun demikian nanti penyidik yang akan melihat benar apa tidak. Jadi Pak Sutrimo ini bekerja dengan Pak FA dari 2008 ya Mbak An? Betul, betul. Nah ini apakah rutin pulang ke Banyumas atau sempat lama tinggal di Banyumas dan dipanggil lagi ke Jakarta atau gimana Mbak? Jadi gini, Pak Sutrimo itu kan awal mulanya kenapa Pak FA karena pernah mengerjakan proyek rumahnya Pak FA. Beliau itu tukang lah, almarhum ini tukang. Karena jujur mungkin karena cocok maka diminta kerja sama beliau. Nah setelah itu ya kerjanya katanya sedisuruhnya. Kadang pernah, itu cerita dari keluarga ya. Pernah disuruh ngerjain proyek batubara di Jambi. Tapi kebanyakan kalau selain itu tuh di rumah gitu kan. Nah di rumahnya itu yang mana segala macam tapi kita tidak pernah tahu rumah yang mana, rumah yang kosong yang apa kita tidak pernah tahu karena Pak Sutrimo sendiri orangnya tertutup, introvert lah segala macam dan lain-lain. Nah pernah betul pada musim COVID itu beliau pulang dan pada saat itu memang pernah ya sakit tadi yang ini segala macam dan masih dibayar katanya sama Pak FA. Lalu kemudian berhenti mungkin baru beliau almarhum ini pernah kerja jadi kurir. Tapi setelah itu dipanggil lagi ke Jakarta sampai dengan kemarin pada saat beliau almarhum wafat seperti itu. Baik, saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, Kompolnas melihat peristiwa ini bagaimana? Apakah peningkatan kasus ke tahap penyidikan ini akan memudahkan langkah kepolisian? Ya. Terima kasih. Terkait dengan proses saat ini yang kita pantau memang sudah disampaikan bahwa ini sudah pada tahap dinaikkan ke penyidikan. Berarti sudah ada gelar perkara yang itu menyimpulkan ada dugaan tindak pidana, ada peristiwa pidana terkait dengan adanya peristiwa meninggal Pak Sutrimo kan begitu. Nah, tentu kalau saat ini kita pakai bahasa KUHAP sajalah, penggalian mayat yang dilakukan yang hari ini itu yang bahasa KUHAP yang benar itu penggalian mayat. Penggalian mayat ini tentu diatur di dalam KUHAP kita yang baru pasal 49, 50, 51. Kepentingannya semata-mata untuk pembuktian. Memang penggalian mayat ini diatur di dalam pasal penyidikan. Artinya secara hukum
ini dipahami bahwa memang harus sudah pada tahap penyidikan. Artinya meskipun ini dilakukan penggalian mayat yang sebenarnya untuk mendapatkan keterangan ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan apa penyebab meninggalnya almarhum Pak Sutrimo ini. Itu secara kedokteran forensik yang tadi sudah dijelaskan oleh tim ahlinya, ya tidak tentu waktunya bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu karena harus memeriksa melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium kedokteran forensik, dan itu kita tunggu. Walaupun demikian, karena ini sudah pada tahap penyidikan, tentu secara teknik penyidikan, penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, yang itu menyimpulkan bahwa ini ada peristiwa pidana. Nah, yang bisa saja pada saat diterima jenazah oleh pihak keluarga bisa jadi pada saat pemeriksaan menjelaskan ada hal-hal yang dicurigai atau kejanggalan. Bisa jadi juga mudah-mudahan penyidik juga memeriksa yang bertugas memandikan jenazah. Nah, untuk keperluan penyidikan apakah ada hal-hal yang janggal, ada yang aneh, apakah biasa-biasa saja sebagaimana yang sering ditemukan oleh petugas yang memandikan jenazah itu, bahwa jenazah ini dalam kondisi biasa-biasa saja, barangkali itu mudah-mudahan itu, atau saksi-saksi lain dari sejak ditemukan. Dalam penalaran hukum, kalau dikatakan sejak 2008 seseorang bekerja, almarhum Sutrimo di tempat bekerja itu dan ditemukannya jenazah itu juga di depan klinik, itu apabila dekat pada area tempat tinggal dia bekerja, tentu kita nalarkan secara hukum, boleh-boleh saja kan dinalarkan secara hukum. Masa iya almarhum tidak tahu itu apakah klinik umum atau klinik kecantikan, apalagi apabila diduga klinik itu sudah tidak beroperasi, yang apabila sudah lama di area itu gitu. Nah, tentu ini hal-hal yang perlu digali oleh penyidik, dan mudah-mudahan penalaran hukum ini sudah dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta apa sehingga penyidik kemudian menaikkan tahap penyidikan ditemukannya peristiwa pidana. Tapi yang paling penting lagi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rohaini bahwa sebagai kuasa hukum memang ada membuat laporan kan, ingin mendapatkan kepastian hukum. Nah, apa yang dilakukan pada saat ini penggalian mayat ini tentu sebenarnya ingin memperkuat alat bukti yang hasilnya itu kan sebenarnya keterangan ahli kedokteran forensik yang akan menjelaskan secara patologi, secara toksikologi atau DNA, jaringan DNA-nya. Ini apa penyebab kematiannya? Yang itu menurut keahlian kedokteran forensik begini-begini. Apakah memang ini ada sesuatu di dalam tubuhnya atau memang ini karena sakit? Nah, itu sekali lagi kita tentu mendukung. Hanya yang penting penyidik tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun, bahwa apa yang dilakukan penyidik ya kita dorong ya secara transparan dan akuntabel. Ini memang karena ingin mendapatkan kepastian dan penjelasan secara hukum peristiwa apa yang diduga peristiwa pidana ini terkait dengan meninggalnya almarhum Sutrimo ini, yang disebabkan apa meninggalnya. Ya itu kita dukung sepenuhnya, tapi tentu tidak boleh dikait-kaitkan. Kalau itu ada kaitannya dengan seseorang yang pada saat ini sedang dalam proses penyidikan tindak pidana di lain, tentu itu jangan sampai menghambat. Nah, itu. Jadi ini yang kita dorong. Jadi biarkan soal penyidikan tindak pidana khusus yang berada di tempat lain itu bekerja terus. Ini ya sesuai dengan yang dikehendaki dari pihak keluarga, ingin mendapatkan kepastian hukum. Apabila memang ini ada peristiwa pidana dan ini memang
alat buktinya semakin terang dari hasil penggalian mayat ini adalah peristiwa pidana, maka ya kita tunggu segera siapa tersangkanya. Sehingga apa yang diharapkan dari pihak keluarga benar-benar mendapatkan kepastian dan keadilan. Itu yang kita dorong, Mas Yudi. Tapi sekali lagi, tidak perlu dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana lain yang kita harus fokus. Penyidik fokus ada peristiwa meninggalnya almarhum Sutrimo yang itu sudah dikubur dan saat ini dilakukan penggalian mayat karena pihak keluarga ingin mendapatkan kepastian secara hukum dan keadilan karena sudah disimpulkan ini peristiwa pidana, sehingga dalam tahap penyidikan ini dengan melakukan penggalian mayat mendapatkan alat bukti tambahan. Nah, kalau memang nanti tidak cukup bukti ya dihentikan, tapi ya karena sudah diduga ada peristiwa pidana, kan kemungkinan dari keterangan-keterangan saksi dan petunjuk yang ada, penyidik sudah meyakini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan secara ilmiah, disinilah diperlukan penggalian mayat dan pihak keluarga menyetujui dan mendukungnya, maka itu yang harus kita dukung. Setuju, Mas Yusuf yang disampaikan. Dan Mbak An, juga pemirsa kita simak dulu ya. Ini ada yang disampaikan mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak mengetahui kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Dan ini disampaikan melalui kuasa hukumnya Febri Diansyah yang mengungkap Sutrimo memang mengalami sakit sudah cukup lama. Kami dari tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga, kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini, dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama sejak bertahun-tahun yang lalu, dan baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mbak An kembali. Tadi seperti yang dijelaskan tentang sakit yang sudah lama ya Mbak An. Ini juga tadi diceritakan oleh pihak kuasa hukum. Mbak An, seberapa dekat sih hubungan almarhum dengan keluarga Pak FA dan keluarga almarhum dengan keluarga Pak FA? Apakah ada semacam kedekatan khusus begitu mengunjungi ke sana misalnya ke Banyumas? Tidak pernah. Jadi gini, Pak Sutrimo itu selama hidupnya itu memang orangnya tertutup, dekat dengan keluarga juga dengan adiknya itu. Hanya via WA hanya menceritakan tentang kegiatan dia hari ini dan lain-lain. Yang bersangkutan sama sekali tidak pernah ngobrol banyak terkait dengan pekerjaannya gitu kan. Adapun Pak FA tidak pernah ke Purwokerto, tapi dari keluarga pernah ada soim misalnya, pernah diajak sama ibunya, pernah diajak ke rumah FA sebelum selesai, sebelum jadi, sebelum rumahnya jadi, tapi tidak pernah ketemu Pak FA. Jadi keluarga tidak memiliki ingatan terkait dengan apakah Pak FA sedekat apa ke Pak Sutrimo. Tapi pada prinsipnya Pak Sutrimo selalu kalau misalnya apa-apa ditelepon Bapak. Jadi selalu mengatakan kayak kemarin pulang juga karena diminta Bapak untuk pulang. Tiketnya sudah disediakan dan lain-lain kan seperti itu gitu kan. Jadi karena saking
pekerjaan tertutup lah. Cuma memang dia menjelaskan bahwa misalnya memang tugasnya diantaranya misalnya kalau ada rumah ini diperbaiki dan lain-lain, yang bayar listrik, yang bayar air dan lain-lain juga Pak Sutrimo gitu kan. Artinya dia orang salah satu orang yang memang dipercaya, karena dipercayalah pegang kunci itu pasti dipercaya gitu kan. Nah artinya tapi tentang apakah Pak F deket banget sama keluarga dari sini, tidak, karena baru kali ini juga kita mendengar ucapan bela sungkawa melalui pengacaranya begitu kan. Tapi pada prinsipnya pasti akan kita sampaikan kepada keluarga. Itu aja sih Mas. Mbak An, almarhum ini, maaf nih kalau terlalu pribadi, apakah memiliki anak, istri Mbak? Almarhum ini kebetulan dia duda tanpa anak. Jadi sudah pernah menikah 2 tahun dan sudah bercerai, tidak punya anak dan tidak menikah lagi. Begitu. Dan izin Mbak An, kalau Mbak An sendiri akhirnya bisa terhubung ke keluarga Sutrimo dan membantu keluarga ini, awalnya seperti apa Mbak? Jadi kan awalnya memang dari awal saya menawarkan diri, karena begini, ini kan Banyumas ya, saya orang Banyumas asli begitu kan. Rasa-rasanya kok diem aja ada kondisi kayak gini kan tidak biasa. Jadi dulu saya DNA-nya memang LBH Mas. Jadi kalau biasa nolong orang lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau meskipun sekarang saya advokat profesional, tetap setiap tahun kami alokasikan anggaran untuk pro bono minimal 4-5 kasus lah gitu kan. Nah karena memang kita juga masih ada anggaran dan kita juga punya kepedulian, jadi kita menawarkan dari awal, tapi selalu tertutup. Ya kita sih nunggu sebenarnya. Saya lebih jujur aja kalau ditanya repot, saya lebih suka, tapi harus ada yang membackup keluarga ini gitu. Kalau LPSK udah masuk atau misalnya pengacara lain udah masuk saya nggak akan masuk. Tapi saya mendengar dari teman-teman wartawan memang sangat tertutup. Akhirnya saya kalau bahasa Jawanya saya jajal awak gitu kan. Cobalah saya tes case, saya mau masuk, saya cuma butuh menjelaskan terkait posisi hukumnya gitu kan. Jangan-jangan ini orang tertutup itu karena sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Padahal saja begitu. Almarhum ini masuk dalam list saksi yang akan diperiksa nggak sih di kasus X Jampitsus? Ya kita nggak ingin menghubung-hubungkan ya. Maksudnya kita tidak tahu dan kita tidak mau dikait-kaitkan dengan perkara itu. Betul bahwa memang urusan kami adalah bahwa ini ada jenazah seseorang WNI, keluarganya klien kami yang meninggal dunia, diduga kematiannya tidak wajar, itu saja. Baik, Mas Yusuf, ada yang kemarin ngobrol dengan beberapa pakar psikolog forensik dan beberapa dari pengamat mengatakan tentang naik dari penyelidikan ke penyidikan gitu, Mas Yusuf. Ini yang dipertanyakan, ekshumasinya kan baru dilakukan hari ini ya, pemeriksaan pengangkatan kembali jenazahnya kan baru dilakukan hari ini. Apakah Kompolnas juga menyoroti tentang naikkan ke penyidikan ini, tapi pemeriksaan jasad jenazahnya belum dilakukan sebelumnya begitu? Apakah Kompolnas menyoroti itu juga, Mas Yusuf? Sebenarnya kalau normanya tadi kaitannya dengan penggalian mayat itu diatur di dalam KUHP kita yang baru, itu pasal 49, 50, 51. Pasal itu ada pada pasal-pasal penyidikan, itu bukan ada di pasal penyelidikan. Maka untuk melakukan keperluan pembuktian penggalian mayat, maka nalar hukumnya berarti sudah di tahap penyidikan. Ini kan kemarin rilis tanggal 10 disampaikan peristiwa adanya jenazah Pak Sutrimo ini dilakukan penyidikan, ada laporan polisi, kemudian pasti dilakukan gelar perkara, yang itu disimpulkan ada peristiwa pidana. Maka sesuai dengan KUHP ya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, tentu tadi secara teknik penyidikan ya dipastikan penyidik sudah memeriksa saksi-saksi yang sudah banyak gitu. Jadi bisa keterangan saksi, petunjuk gitu. Fakta-fakta itu dirangkai sehingga diduga ini meninggal karena peristiwa pidana, kira-kira begitu kan. Untuk keperluan pembuktian secara scientific crime investigation memerlukan pasti ini harus ilmiah gitu. Apakah ini memang meninggal secara normal, ada narasi sakit, atau ingin dipastikan lagi sebagaimana yang dimaksud oleh Mbak An tadi, ada narasi pemberitaan, ada busa, diduga ada busa gitu. Nah, kan ya kalau disebut ada busa, ya kemungkinan kan
bisa sakit, bisa juga bukan. Nah, Betul. penggalian mayat itu sendiri, karena ini nalar hukumnya ada tahap penyidikan, sebenarnya ingin memperkuat alat bukti melalui keterangan ahli dokter forensik. Nah, untuk meyakinkan, dan saya kira dari sejak awal memang itu diperlukan gitu. Tapi mengapa tidak pada saat penyelidikan? Kalau yang saya baca di dalam KUHP itu ada pasal penggalian mayat itu di pasal penyidikan masalahnya. Nah, jadi tetap kita dukung. Yang penting sekali lagi tadi Mbak Aan sebagai kuasa hukum pihak keluarga dan almarhum sudah memposisikan betul, kita jangan mengkaitkan dengan peristiwa pidana lain. Maka kita kawal proses penyidikan ini terkait dengan apakah ini dibunuh, ada peristiwa pidana lain, atau melalui keterangan dokter forensik hasil penggalian mayat ini akan semakin terang terkait dengan ditemukannya jenazah yang itu diantar ke rumah sakit dan sudah dikubur, diterima oleh pihak keluarga. Dari pihak keluarga sendiri sudah memutuskan melakukan upaya hukum, membuat laporan di Polres Banyumas, kemudian dilimpahkan. Nah, ini kan harus terus berlanjut. Nah, jadi kita tunggu saja. Kalau memang pada akhirnya kematian yang bukan disebabkan oleh apapun, misalnya keterangan ahli ini biasa-biasa saja, meninggal sakit, ya berarti hasil penggaliannya tidak mendukung. Pembuktian selanjutnya kan nanti akan dilakukan gelar. Apakah memang tidak cukup bukti, ya dihentikan. Namun sekali lagi, transparansi dan akuntabilitas penyidikan ini harus kita kawal, profesional, tidak terpengaruh oleh peristiwa lain yang kaitannya dengan peristiwa tidak pidana khusus yang dimaksud tempat bekerjanya Pak Sutrimo ini, biar itu berjalan, karena ini ada peristiwa jenazah yang itu diantar ke rumah sakit, terus kemudian diserahkan kepada pihak keluarga, sudah dikubur, tapi pada saat ini pihak keluarga membuat upaya hukum, ya itu kita dukung saja Mas Aan dan kita kawal gitu. Ya, baik Mas Yusuf dan Mbak Aan, salah satu bentuk dukungan dan mengawalnya adalah ya dengan dialog-dialog seperti ini, semoga saja nanti bisa membuka tabir sebenarnya ya. Mas Yusuf, Mbak Aan, terima kasih banyak. Izin nanti bisa kita undang kembali ya untuk berdialog. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam, selamat Terima kasih lancar. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Informasi lain, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya pastikan Kemenkeu akan ambil alih penyelesaian utang kereta cepat Uwus. Usai jeda di Sindo Prime.